Suatu ketika Nabi SAW masuk menemui Aisyah, dan di tangan Aisyah ada perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Jadi Nabi baru pulang kerja gitu kalau bahasa kita, atau kalau dalam bahasa hadis baru pulang berdakwah, baru pulang berjihad. Sampai di rumah Nabi menemui Aisyah. Aisyah sedang memegang perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Yang perlu kita catat, Aisyah itu seorang perempuan yang sangat brilian, smart, kreatif. Itu Aisyah. Sehingga saking solehahnya Aisyah, saking disayangnya Aisyah oleh Nabi, sampai Jibril menitipkan salam kepada Aisyah. Kita awali dulu dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat pernikahan di surat Ar-Rum ayat 21. Nabi SAW bersabda, khairun nisa, perempuan yang paling baik atau istri yang paling solehah. Karena an-nisa dalam bahasa hadis kadang berarti perempuan secara umum, kadang berarti istri, tergantung konteks hadisnya. Maka di dalam hadis ini an-nisa yang dimaksud di sini adalah istri. Khairun nisa, istri yang paling baik itu, istri yang solehah itu adalah ada 3 ciri-cirinya. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu. Ini salah satu ciri istri yang solehah. Kalau kamu melihat kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu. Idza nazarta ilaiha sarratka. Ini ciri pertama. Kalau ciri-ciri perempuan yang solehah nanti di hadis yang lain banyak secara umum ya. Nanti perempuan yang berhijab, bahkan di Al-Quran banyak. Perempuan yang beriman, perempuan yang mengingat Allah, perempuan yang berpuasa, perempuan yang selalu taat kepada Allah. Banyak sekali ciri-cirinya. Tapi kalau dalam konteks hadis ini khusus buat istri. Jadi kita kayak lagi belajar menjadi seorang istri solehah dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah yang luar biasa, yang inspiring banget. Yang buat saya tuh keren banget. Dan dia tawazun, punya keseimbangan dalam segala hal, perfect dalam segala urusan. Bukan hanya masalah ahli ibadah, dan kita tahu gimana ahli ibadahnya Aisyah. Bukan hanya dalam masalah jawad, karim, suka menginfakkan hartanya. Kita juga tahu gimana Aisyah sekali menginfakkan hartanya itu 1000 dirham. Itu ratusan juta loh kalau dikonvert ke rupiah. Sekali sedekah itu 1000 dirham. Tapi kita juga akan membahas sisi lain dari Aisyah yang membuat Aisyah ini, kata Nabi, seperti garam di dalam satu masakan. Kalau nggak ada garam, gimana pun bumbunya banyak, kayak ada yang kurang gitu kan ya. Kalau Khadijah, perempuan yang sempurna. Fatimah, perempuan yang sempurna. Maryam, perempuan yang sempurna. Asiyah, istri Fir'aun, perempuan yang sempurna. Terus Aisyah, dia seperti garam di dalam masakan. Kalau nggak ada ini, walaupun dia sedikit saja, kalau nggak ada jadi hambar semuanya. Dan itulah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ketika kita belajar dari Aisyah, kita belajar unsur garamnya. Bukan pecinnya ya, tapi garam. Kalau pecin kadang gurih tapi nggak sehat. Kalau garam gurih dan menyehatkan. Oke. Materi sudah diposting di IG Soft Muslimah buat nanti teman-teman yang mau mengakses. Bisa sekarang, bisa nanti setelah acara ini. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik perempuan atau sebaik-baik istri itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat ke arahnya, maka dia menyenangkan hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kamu meminta dia sesuatu atau kamu menyuruhnya melakukan sesuatu, maka dia taat kepadamu. Itu ciri yang kedua. Kamu di sini siapa, ibu-ibu? Suami. Jadi kalau suami meminta sesuatu kepada istrinya, menyuruh sesuatu kepada istrinya, atau atka, dia taat kepada suaminya. Itulah istri yang solehah. Dan yang ketiga, idza ghibta anha
hafizatka fi amwalika wa ahlik. Kalau engkau meninggalkannya, kerja, dinas, kayak gitu-gitu, maka dia akan menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Yang ketiga ini saya coba buka sedikit karena ini nggak akan dibahas panjang. Menjaga kehormatan di sini artinya apa, ibu-ibu? Menjaga kehormatan salah satunya adalah tidak membuka aurat keluarga kepada publik. Apa aurat keluarga? Aurat keluarga itu bukan hanya tubuh. Itu kalau aurat fisik, aurat diri kita, aurat pribadi. Aurat keluarga, masalah keluarga. Jadi menjaga kehormatan suami artinya kita nggak boleh curhat di sosmed. Itu arti menjaga kehormatan suami. Tidak curhat di sosmed, baik dengan Instastory ataupun dengan postingan feed, baik dengan bikin vlog di YouTube ataupun tulisan panjang yang di scroll nggak selesai-selesai di FB, atau bahkan sekedar status saja, update status di WhatsApp kita atau di Telegram misalnya. Apalagi kalau di Telegram kadang-kadang kita kayak bisa bikin emoticon sendiri gitu kan, terus emoticonnya tuh kayak cry gitu, kayak lagi nangis gerung-gerung atau jungkir balik, apa kayak guling-guling kayak gitu, terus kita kayak share gitu, ini loh ada emoticon baru tapi wajah-wajah kita lagi nangis, seolah-olah kita pengen semua orang tahu saya tuh lagi sedih, saya lagi ada masalah di keluarga, saya lagi ada kayak gini, terus kita kayak curhat gitu untuk menunjukkan bahwa pasangan kita, keluarga kita itu kayak nyakitin kita. Ini namanya membuka aurat keluarga, dan ini artinya kita tidak menjaga kehormatan pasangan kita. Kalau itu yang kita lakukan, bukan soal soleh atau tidak, soal Allah mau membantu kita atau enggak dalam masalah kita. Begitu kita membuka di ruang publik, maka Allah udah langsung, kalau bahasa sosmednya Allah langsung unfollow. Allah tuh nggak suka banget dengan postingan kayak gituan. Sama kayak kita kalau ada postingan hoax, kalau ada postingan yang terlalu vulgar, kalau ada postingan yang kayaknya nggak nyaman gitu kan kita unfollow ya. Allah, malaikat juga gitu. Allah itu nge-follow kita. Mana ayat Allah nge-follow kita? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maka dia bersama kalian dimanapun kalian berada. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma, kata Nabi. Kenapa kalian pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Allah itu ngikutin kita, Allah itu membersamai kita kalau bahasa resminya. Tapi begitu kita posting sesuatu yang sifatnya aurat keluarga di ruang publik, maka Allah langsung unfollow. Bentuk unfollownya kalau yang paling ekstrim di surat At-Taubah, bara'atum minallah, Allah angkat tangan, nggak mau lagi terlibat. Kalau Allah udah nggak terlibat dalam masalah keluarga kita, ibu-ibu, maka siapa lagi yang bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau Allah udah nggak terlibat dalam masalah kita dengan pasangan kita, terus siapa yang akan membujuk hati pasangan kita agar dia kemudian menjadi sayang lagi sama kita, agar dia kemudian ngaku bersalah, agar dia kemudian insaf, agar dia kemudian memperbaiki diri? Siapa yang akan membolak-balikan hati dia kalau Allah udah nggak terlibat? Memangnya publik bisa membolak-balikan hati manusia? Bahkan hatinya sendiri nggak bisa, karena hati manusia ada di antara jemarinya Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati itu. Yuqallib dzatal yamin wa dzatal shimal, itu Allah yang melakukan. Sehingga kalau Allah udah angkat tangan, udah nggak ada lagi yang akan menolong kita dalam masalah keluarga kita. Jadi kita ingin ditolong oleh followers, oleh netizen, oleh publik, atau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ditolong oleh Allah, maka kalimat terakhir tadi adalah idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Kalau kamu tidak bersama dengan dia, dia menjaga kamu. Salah satu adalah menjaga kehormatan. Nanti ibu-ibu boleh, ini hanya kasih clue aja. Nanti ibu-ibu boleh cek di surat curhat di Al-Quran. Apa surat curhatnya? Surat Al-Mujadalah. Itu kan terjemahannya curhat. Kalau Al-Mujadilah, perempuan yang curhat. Kalau Al-Mujadalah, curhat. Jadi tergantung kita bacanya dilah atau dalah. Kalau kita baca Mujadilah, berarti perempuan yang lagi curhat. Kalau kita baca Al-Mujadalah, berarti curhat itu sendiri.
Surat Al-Mujadalah berkisah tentang seorang sahabiat, seorang perempuan yang solehah banget, yang luar biasa, namanya Khawlah bintu Tha'labah. Yang dia itu dizolimi oleh suaminya, disakitin oleh suaminya, bahkan diputusin dengan cara yang kejam banget oleh suaminya. Kok kejam Ustaz? Ya kejam banget. Karena diputusin yang kejam yang kita tahu tuh kan dia ngomongnya, kita adik kakaan aja yuk. Itu kan kejam ya. Ngajak jadi adik kakak kan kejam ya. Ini ada yang lebih kejam. Apa kalimatnya? Kita jadi anak dan ibu aja yuk. Itu lebih kejam loh. Dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah zihar. Cuman saya karena dakwahnya di segmen anak muda, di teman-teman yang sama-sama dengan saya juga baru belajar hijrah, saya nggak banyak menggunakan istilah-istilah fikih, istilah tafsir, istilah hadis, langsung ditranslate, diputusin. Diputusin. Cuman orang kadang-kadang apaan sih diputusin? Mungkin dia nggak paham segmentasi dakwah saya yang sedang saya jalanin. Dia masih menggunakan bahasa pesantren, zihar. Bahkan banyak dari kita nggak tahu apa itu zihar, sehingga butuh translate. Zihar itu diputusin dengan cara ngomongnya apa? Kita jadi anak dan ibu aja. Itu lebih kejam daripada dulu ada yang mutusin kita jadi adik kakak aja. Kita temenan aja yuk, kita sahabatan aja yuk. Kamu udah aku anggap kayak sahabat sendiri kok. Kita udah nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Teman tapi gitu deh. Nah ini ada yang lebih kejam daripada teman tapi gitu deh. Apa? Kita jadi anak dan ibu. Artinya haram selama-lamanya, seperti ibu haram bagi anaknya, bukan lagi istri. Akhirnya Khawlah ketika dizolimi oleh suaminya, dia curhatnya ke siapa ibu-ibu? Curhat kepada Allah, tapi minta fatwa kepada Nabi. Nanti coba baca pembukaan dari surat Al-Mujadalah. Kalau bisa 1 halaman, tapi fokus ke ayat pertamanya dulu, bahwa kalimatnya tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilallah. Dia meminta pendapatmu tentang kata-kata suaminya, tapi dia curhatnya tashtaki, curhat ke Allah. Jadi dia tidak curhat kepada Nabi. Dia hanya meminta nasihat dari Nabi tentang kata-kata suaminya, kira-kira menjatuhkan talak apa tidak. Kalau bahasa sekarang tuh istifta, meminta fatwa kepada Ustadz, suami saya bilang gini, kamu buat saya itu seperti ibu, kira-kira itu jatuh talak gak Ustadz? Cuman segitu doang. Tapi urusan suami saya itu emang orangnya temperamen, suami saya itu gak bisa jaga lisan, suami saya itu zalim, itu gak disebutkan ke Nabi. Dia menyebutkan itu kepada siapa? Wa tashtaki ilallah. Dia menyebutkan itu kepada Allah saja. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika Khawlah curhatnya kepada Allah, akhirnya Allah yang ngebelain Khawlah, bukan Nabi, bukan sahabat, bukan manusia, bukan siapapun. Bahkan Nabi tidak membela Khawlah awalnya, karena Nabi tidak paham. Sehingga ketika Khawlah nanya kepada Nabi, apa hukumnya kata-kata suami saya ya Rasulullah? Nabi mengatakan itu sudah jatuh talak zihar selama-lamanya wahai Khawlah. Khawlah gak terima, dia kayak ngerasa gak rela gitu berpisah dengan suaminya karena dia sayang sama suaminya. Gimana pun dizalimin, inilah perempuan. Kadang-kadang dia sakit hati, tergores, tapi di balik semua itu cintanya tuh kadang luar biasa ya, lebih daripada laki-laki. Walaupun dia mungkin sedikit gampang tergores, tapi kalau udah sampai ke hal-hal yang sifatnya sakral, dia lebih tahan banting dibandingkan laki-laki dengan mudahnya mengeluarkan kata talak apa segala macam. Pada akhirnya perempuan yang akhirnya minta, kalau bisa ini nggak jatuh talak, Ustadz gimana, suami saya ngomong kayak gini. Yang akhirnya mencari solusi cewek, ibu-ibu, istri. Sehingga ketika Nabi bilang itu sudah jatuh talak, Khawlah kayak ngerasa sedih dan gak rela gitu. Masa ya Rasul, ya wahai Khawlah, gak bisa balikan lagi? Gak bisa wahai Khawlah. Artinya apa? Nabi aja gak bisa ngebelain Khawlah. Padahal Nabi kurang apa coba? Gak ada lagi manusia yang lebih baik daripada Rasul, tapi gak bisa ngebela Khawlah. Kenapa? Karena manusia. Tapi Khawlah curhatnya kepada Robnya manusia, kepada pemilik hati, kepada yang maha tahu segala sesuatu. Wa tashtaki ilallah, ilahi Rabbi ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan rasa sedih dan kecewaku hanya kepada engkau, bukan kepada Instagram, bukan kepada Snapgram, bukan kepada YouTube, bukan kepada para subscribers, bukan kepada FB friends, bukan kepada
siapapun, bahkan bukan kepada geng di grup WA saya ya Allah. Saya nggak posting apa-apa, geng aja nggak tahu masalah saya. Kayaknya mereka ngelihat rumah tangga saya asik-asik aja, biasa-biasa aja. Sampai geng kita banget, yang nggak ada yang orang lain yang tahu apa yang kita bicarain di dalam grup. Mereka nggak tahu. Gitu banget Khawlah teh. Sampai ibunya aja nggak tahu masalah Khawlah. Sampai teman dekatnya aja nggak tahu. Teman dekat kan bahasa kita geng ya. Gengnya aja nggak tahu. Yang tahu cuman Allah kemudian Nabi. Curhat ke Allah, ya Allah, ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan kekecewaanku dan kesedihanku hanya kepada Engkau. Aku kecewa ya Allah, aku sedih ya Allah, aku gak terima diginiin ya Allah. Akhirnya Allah yang membela Khawlah dengan menurunkan 1 halaman penuh dari surat Al-Mujadalah. Bentuknya adalah pembelaan kepada Khawlah. Suaminya dimarahin sama Allah di ayat itu. Disuruh bertaubat oleh Allah di ayat itu. Dikasih beberapa hukuman syariat, dia harus berpuasa atau memberikan makan kepada fakir miskin dan seterusnya sebagai hukuman terhadap kata-katanya yang mutusin istrinya dengan bahasa kita jadi anak dan ibu aja. Ini artinya apa? Kalau kita menjaga Allah, Allah jaga kita. Bentuk menjaga Allah dalam urusan rumah tangga, jaga kehormatan rumah tangga kita yang Allah perintahkan. Hafizatka fi amwalika wa ahlika. Nanti Allah yang akan menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga rumah tangga kita. Allah yang akan terlibat. Ini poin yang ketiga ya. Walaupun bukan akan kita bahas panjang. Inilah 3 ciri istri solehah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat An-Nasai. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Kedua, idza amartaha ata'atka. Ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Yang akan kita bahas yang mana ibu-ibu? Dari 3 ciri itu. Yang pertama, karena hubungannya dengan dandan. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu ngelihat ke dia, maka dia menyenangkan hatimu. Kalau bahasa saya, kalau dilihatin tuh nyenengin. Gak bisa lepas juga ya dari capruk, bahasa santai lah ya, gak apa-apa ya, gak terlalu resmi gak apa-apa. Kalau dilihat nyenengin. Ini cewek luar biasa nih, ngelihat dianya aja betah. Seorang istri yang soleha buat suaminya itu betah melihat ke arah dia. Kenapa? Itulah salah satu cara agama menjaga pandangan laki-laki adalah dengan menyuruhnya menikah. Dan salah satu syarat menikahi seorang perempuan itu kata Nabi apa? Tumkahul mar'ah li arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Walaupun 4 alasan-alasan ini nggak harus sempurna, tapi ini dipertimbangkan. 1, li jamaliha, untuk kecantikannya. Cantik relatif. Ada orang yang senang dengan yang model matanya kecil, ada yang model matanya lebar, ada yang pengen rambutnya keriting, ada yang pengen rambutnya lurus, ada yang pengen misalnya kulitnya putih bersih, ada yang pengennya agak lebih kayak etnik gitu misalnya. Ada yang pengen misalnya yang kurus, ada yang pengen dia nggak kurus-kurus amat, karena kalau terlalu kurus dia kayak nggak apaan sih gitu-gitu amat. Dia pengennya yang biasa-biasa aja misalnya. Kan itu relatif ya. Karena relatif, Nabi nggak mengatakan spek Jamal itu apa. Spek dari cantik itu apa enggak, hanya disebutkan karena kecantikannya. Bahkan walaupun ini bukan yang paling penting disebut di awal tetap. Justru yang paling penting disebut di akhir, lidiniha, agamanya. Tetap yang disebut di awal itu di Jamal. Kenapa? Hubungannya dengan hadis An-Nasai, supaya laki-laki itu bisa menundukkan pandangan. Dia nggak perlu ngelihat cewek lain di mall, nggak perlu ngelihat cewek lain di Instagram, nggak perlu ngelihat cewek lain di YouTube atau di TV, karena melihat istrinya aja udah nyenengin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang laki-laki untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, itu bukan ngelihat ke bawah. Menundukkan pandangan itu bukan melihat ke bawah. Dalam beberapa kasus ya melihat ke bawah, tapi dalam beberapa kasus kalau perlu lihat ke atas. Kenapa? Kalau dia di mall lantai 2 ngelihat ke bawah malah nggak boleh. Pak, kenapa sih kok di situ aja berdirinya? Mah lagi nundukin pandangan mah. Kan nggak kayak terus di bawah kayak lagi ada event gitu, terus banyak para dancer gitu kan. Kayak lagi malam mingguan kan suka ada kayak live music atau apa, terus dia kayak nundukin pandangan dari atas gitu.
Lagi ngapain Pak? Lagi ghaddul basar. Kan nggak bisa. Jadi terjemah menundukkan pandangan bukan melihat ke bawah, menjaga pandangan. Dan Islam, ini salah satu karakteristik Islam nih ibu-ibu. Islam itu nggak pernah ngelarang sesuatu tanpa ngasih solusi, itu nggak pernah. Nggak pernah. Kalau kita paham Islam yang luas. Contoh, Ustadz, riba diharamkan. Terus kita ngapain dong Ustadz? Riba itu dilarang tapi juga dibolehkan. Ustadz nggak takut ditahzir? Enggak. Riba itu boleh ibu-ibu. Yang nggak boleh riba dengan manusia, tapi riba ke Allah itu boleh. Malah untungnya lebih gede lagi tuh. Sehingga ayatnya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengharamkan, menghapus riba tapi meribakan sedekah. Jadi siapa yang senang dengan riba, hayu riba dengan Allah. Caranya sedekah. Kita kasih 1, Allah balikin 700. Jadi siapa yang senang memperbanyak hartanya dengan cara sistem riba, boleh banget, tapi coba ribalah ke Allah. Sedekah yang banyak nanti Allah balikin berlipat-lipat kali. Bukan 1%, bukan 3%, bukan 5% seperti deposito versi kita, bahkan 700 kali lipat. Kalau senang riba, ribalah dengan Allah. Jadi Allah gak melarang tanpa ngasih solusi. Ustadz gak boleh minum khamar. Boleh, siapa bilang gak boleh minum khamar? Yang gak boleh minum khamar itu di dunia, di surga banyak khamar. Bahkan khamarnya jadi sungai yang lagi di surga. Tapi bedanya sungai khamar di surga tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal. Sehingga tetap terhormat walaupun minumnya sebanyak mungkin yang dia mau. Jadi khamar tidak dilarang kecuali di dunia saja. Di surga Allah sediakan khamar yang lebih baik daripada yang ada di dunia. Semua jenis khamar di dunia dengan berbagai macam brand, yang kadang-kadang satu gelasnya aja harganya jutaan. Sabar, nanti kita akan minum yang satu gelas harganya lebih dari 1 miliar di surga. Allah tidak melarang sesuatu tanpa ngasih solusi. Pacaran gak boleh? Boleh, tapi akad dulu baru pacaran. Siapa bilang pacaran gak boleh? Bukankah ayat pacaran di Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 21? Allah menjadikan di antara kalian, wahai pasangan yang halal, mawaddatan warahmah. Apa arti mawaddah warahmah? Kasih dan sayang. Berkasih sayang bahasa anak main pacaran. Dan itu boleh banget setelah nikah. Dan pacaran setelah nikah jauh lebih seru daripada pacaran sebelum nikah. Gak perlu ngumpet, gak perlu diam-diaman, gak perlu takut ketahuan orang lain, gak perlu harus di tempat-tempat yang tersembunyi, gak perlu takut ada rasa dosa, malah berpahala lah gitu. Ngelihat aja berpahala, memegang tangannya berpahala, berpelukan berpahala, dan seterusnya gak usah diperjelas, berpahala. Ini pacaran setelah nikah. Jadi gak ada dalam Islam larangan tanpa solusi. Gitu juga hal yang lain, termasuk menundukkan pandangan. Wahai katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Terus solusinya apa Ustaz? Kalau nggak boleh ngelihat yang keren-keren, ciptaan Allah yang indah, lihatlah ciptaan Allah yang ada di rumahmu, yang itu juga nggak kalah indah. Li jamaliha, dipilih karena keindahan sesuai selera. Apa yang engkau lihat dari seorang istrimu? Sehingga ketika ada seorang laki-laki muhajirin mau menikahi seorang perempuan Ansar di zaman Nabi, terus Nabi nanya, datang ke Nabi, dia ngomong gini, ya Rasul, saya pengen nikah gitu, pengen update status. 2019 ganti status. Saya pengen 2019 ganti status. Oh, bagus kata Nabi. Dengan siapa? Dengan perempuan Ansor. Nabi nanya apa ibu-ibu? Apakah kamu sudah melihat dia? Enggak ya Rasul, kan saya orangnya kayak soleh gitu kan, nggak ngelihat gitu kan, nggak ada. Bahkan ta'aruf aja enggak, kayak dijodohin aja. Kamu mau nggak nikah sama anak saya? Insya Allah dia amanah, soleha. Oh mau. Ternyata modal soleh juga tetap diperbaiki sama Nabi. Nggak cukup kayak gitu doang. Mentang-mentang kamu sama-sama soleh soleha, terus nggak saling ngelihat? Nggak, kata Nabi. Lihatlah mereka, lihatlah dia. Akhirnya kata laki-laki ini, saya pun mencuri-curi pandang untuk melihatnya. Mencuri-curi pandang, bahasa sosmednya stalking. Bahasa sosmednya stalking. Saya pun cari-cari tahu tentang dia. Oh ini orangnya. Tapi kalau stalking yang lebih baik itu jangan di sosmed, karena itu hasil editan. Wah ternyata bener ya, soleha cantik lagi tuh. Pas ketemunya, di mana ya orangnya? Saya. Loh kok agak-agak beda ya. Ini gara-gara apa? Hasil editan. Di sosmed itu ngeditnya sampai 3 kali loh. Editan pertama touch up, pakai foundation, terus kayak
pakai blush on gitu, apa segala macam, bibirnya pakai lipstick yang matte apa. Udah, editan pertama. Kau usah tahu, kan judulnya juga dandan. Itu demi menguasai materi ya. Enggak, istri saya pakai soalnya. Buat suaminya insya Allah. Terus yang kedua, editan yang kedua teh pakai kamera depan. Soalnya kamera depan tuh agak-agak blur gitu, jadi nggak kelihatan ada apa goresan-goresan. Yang ketiga, editan pakai aplikasi gratisan. Wah, semalaman ngedit. Ini gimana caranya biar matanya agak dilebarin dikit nih. Alisnya ditambahin. Terus jadi kayak nggak simetris gitu, agak-agak miring. Repot semalaman, baru besok pagi posting berharap dapat banyak like. Itulah kalau kita stalkingnya di IG. Kalau pengen stalking langsung datang ke rumahnya. Pak, saya pengen ketemu sama si Neng. Seneng yang mana gitu. Calon saya, oh ya, didampingin sama bapaknya, ditemenin. Duduk aja bertiga gitu, atau berempat, atau berlima, atau sekampung, gak masalah. Duduk, lihat langsung. Dan perempuan yang bercadar pun dalam konteks ta'aruf kayak gini, sebagian ulama mengatakan boleh membuka cadar hanya untuk calon pasangannya. Sampai dibolehkan membuka cadar bagi perempuan yang bercadar khusus untuk calon pasangannya. Di riwayat yang lain mengatakan nggak perlu lihat wajahnya, cukup lihat matanya dan tangannya saja. Yang jelas lihat. Kenapa? Li jamaliha. Kadang ada selera menurut temennya cantik, menurut dia kok saya biasa aja ya. Kalau gitu jangan paksain. Kenapa? Karena dia nggak akan jadi solusi kamu dalam menundukkan pandangan. Seorang istri harusnya idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dilihatin suami itu nyenengin suami banget, sehingga dia males banget nonton film apa kayak drakor segala macam. Udah ada drakor di rumahnya. Gak perlu nonton K-pop, udah ada K-pop di rumahnya. Gak perlu nonton misalnya lagu-lagu barat segala macam, udah ada itu di rumah. Gak perlu nonton model-model yang seksi karena udah ada di rumahnya. Siapa bilang gak boleh beli pakaian seksi di mall? Ibu-ibu kalau jalan ke Arab Saudi, saya pernah nggak sengaja, bukan saya stalking ya, nggak sengaja nih lagi jalan di mall Saudi, kan di Saudi cewek-cewek rata-rata bercadar ya, cewek bercadar tapi belinya pakaian-pakaian yang kayak orang di pantai kayak gitu, pakaian-pakaian yang mungkin sebutlah kalau bahasa perempuan mungkin kayak lingerie gitu belinya, tapi bercadar. Pertanyaan saya, bercadar, lingerie itu pakainya gimana ya? Ternyata lama-lama saya menjadi paham, oh itu saking solehannya nih perempuan. Di luar dia tidak mau tabarruj. Tabarruj itu bukan larangan berdandan ibu-ibu. Tabarruj itu larangan berdandan untuk yang bukan muhrim. Harus diperjelas, bukan berdandan titik, bukan. Karena berdandan titik itu masih relatif. Ada sisi positif, ada negatif. Dandan bisa ibadah, bisa dosa. Kalau dandan yang keluar rumah berlebihan dan membuat fitnah, itu namanya tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi kalau dandannya untuk suami, itu namanya tazayyun. Dan tazayyun bagian dari ibadah seorang istri. Nanti kita baca nasihat-nasihat Aisyah tentang itu. Sehingga seorang istri ketika dia membeli pakaian-pakaian yang menyenangkan suaminya, walaupun tidak harus berlebihan, gak usah terlalu kayak vulgar juga, kayak maaf mungkin terlalu kayak bikin dia jadi kayak terlalu caper atau apa, asal menyenangkan suaminya. Syaratnya apa? Kalau dia belanja bawa suami. Satu, biar dibayarin. Sebetulnya nggak harus bawa juga sih, nanti kan bisa dirimbas ya. Habis beli, Pak mau dapat pahala nggak? Pahala apa mah? Pahala dandan. Caranya rimbas dong semua biayanya gitu. Bisa. Yang kedua, biar suami yang memilih. Kayak beli body lotion. Saya kalau beli body lotion istri, saya milih. Alhamdulillah. Istri saya nanya, yang ini body lotionnya kan banyak nih, mau yang mana? Kalau aku sih senang yang fruity, saya bilang. Oh fruity, udah fruity kan banyak macam-macam. Ya terserah suami, bisa aja fruitynya misalnya rasa durian gitu. Aku sih yang durian aja boleh nggak? Oh boleh, beli aja. Pakai. Rumah kita kenapa ya kayak lagi musim durian? Iya, body lotion gitu. Terserah suami deh. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan. Kan niat awalnya itu kan, idza nazarta ilaiha sarratka. Jadi benar-benar suami itu kayak
betah banget di sebelah istri karena body lotionnya juga kayak aroma kesukaan dia banget. Misalnya kayak fruitinya tuh strawberry atau mungkin kayak gitu-gitulah yang saya juga nggak ngerti. Kalau saya taunya beberapa doang misalnya. Nah itu bisa bikin, terus kayak beli parfumnya yang kayak gimana? Aku yang seneng yang ada kayak manis-manisnya gitu. Oh ya udah vanilla aja ya, vanilla, beli aja vanilla. Jadi kalau kayak pakai baju terus pakai parfum vanilla di sebelah suami kayak merasa kamu harum banget sih. Karena harum itu bukan cuma parfum, selera parfum kan orang private banget ya. Suami kita yang tahu dia lebih senangnya apa. Terus kayak pakaian, dia senangnya yang warna apa, bukan kita senangnya warna apa. Kalau mau beribadah, kalau kita senangnya warna apa, nggak ada nilai ibadah, atau mungkin juga nggak dosa, biasa-biasa aja, mubah gitu. Saya senangnya ungu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ungu. Sampai setir mobil ungu, jok mobil ungu, kalau perlu bannya juga ungu. Kenapa? Kayak ungu fans banget lah ya pokoknya. Tapi kalau suami kita bilang, aku sih senangnya black on black sih. Soalnya suaminya anak street banget kan gitu ya. Jadi kayak anak jalan banget, jadi senangnya black on black. Ya udah, black on black kan soleha banget ya. Semuanya hitam, serba hitam gitu. Sampai akhirnya pakai lipstick juga hitam misalnya. Nah, mama sehat. Kenapa? Terlihat seperti orang sakit ya. Ya pokoknya suami yang memilih sampai warnanya atau apa, ini insya Allah akan jadi ibadah banget ibu-ibu. Kenapa? Itu bisa jadi solusi. Kalau suami disuruh tundukkan pandangan, dia punya pandangan yang bisa membuat dia itu bisa mengalihkan sesuatu yang negatif menjadi yang positif. Lihat istri aja. Terus nanti di dalam hadis yang lain, ini kalau kita explore komparasi beberapa hadis, karena metode belajar di Al-Azhar adalah metode komparatif. Kita itu nggak dibolehin banget di Al-Azhar itu, SOP kampus Al-Azhar tuh nggak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa mengambil beberapa referensi dalil. Jadi nggak boleh satu hadis langsung menyimpulkan fatwa, nggak boleh di Al-Azhar tuh, nggak boleh banget. Kita harus banding-bandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan sahabat, sahabat dengan ulama. Wah, dibandingin semuanya, jadilah sebuah produk fikih yang dikenal dengan fatwa atau hukum. Itulah cara belajar di Al-Azhar. Kalau kita bandingkan beberapa hadis yang lain, nanti Nabi juga bersabda keutamaan memandang istri. Tapi ini materinya buat khutbah Jumat. Seorang suami memandang istri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya. Memandang istri aja menggugurkan dosa mereka berdua nih. Istri ketika sering dipandang suami, maka dosanya berguguran loh ibu-ibu. Jadi kalau dipandang suami itu jangan dilarang. Pak, ngapain sih ngeliat gitu-gitu amat sih? Mikir yang macam-macam ya? Enggak. Kalau suami ngelihat kita tuh harus kayak, oh alhamdulillah lagi ibadah gratis tanpa harus gerak berdiri ruku dan sujud, udah dapat pahala, berguguran dosa. Jadi pagi-pagi itu udah aja lewat lalu lalang rempong gitu depan suami. Suami kayak duduk gitu. Ya nggak gitu-gitu juga sih. Suami kayak ngelihat, saya beberapa kali suka gitu kalau pagi lebih udah siap dengan kopinya. Kadang-kadang salah posting lagi, posting kopi hari Senin. Ustaz nggak puasa, oh ya maaf, ketahuan gitu kan nggak puasa Senin. Terus kayak duduk gitu, istri lalu ngeliatin. Satu kali lewat itu kayak tawaf loh. Kebayang nggak kalau sampai berapa puluh kali lewat, itu udah berapa orang tawaf. Ke sana beresin dapur, ke sana lagi ke kamar anak, balik lagi ke kamar mandi, liatin aja. Terus kesimpulannya apa? Nih suami nggak pekaan ya. Ngeliat istrinya rempong, dia malah, kan bagi-bagi pahala. Mama berpahala dengan cara rempong, papa berpahala dengan cara ngelihat orang rempong. Dia ini memandang istri, karena dia seneng aja gitu ngeliat istri aku kayak gemesin banget sih kamu gitu kan ya. Jadi bahasa sarrotka itu bisa berarti gemesin, bisa berarti unyu-unyu banget, bisa berarti kayak seksi, bisa berarti nyenengin, bisa berarti seru, bisa banyak arti yang jelas nyenengin hati. Sarrotka. Udah diliatin, apa sih ngeliat gitu-gitu amat? Enggak, aku lagi heran, ada ya bidadari yang jalan di bumi. Salah tingkah gitu, terus dia kayak manja gitu duduk di sebelah. Ketika mereka bersentuhan, Allah turunkan kasih sayang Allah di antara mereka.
ketika suaminya memanggil istrinya ke kamar, maaf ya emang hadisnya kayak gitu, maka Allah Subhanahu wa taala makin cinta kepada mereka. Dan setelah itu Nabi nggak membahas secara jelas, tapi kita ngerti lah. Yang jelas semuanya ibadah. Jadi nyambung juga nih hadis ini. Kemudian hadis tentang ayat tentang Ghaddul Basar, hadis tentang memandang wajah istri itu adalah ibadah. Bahkan Nabi itu suka banget memandang wajah Aisyah lalu memujinya dengan panggilan apa? Humaira. Apa arti Humaira? Sebagian mengatakan yang wajahnya kemerah-merahan, tapi sebagian besar ulama bilang Humaira itu istilah untuk cewek yang putih banget. Jadi nggak dibilang baydo. Karena kalau baydo itu arti putih dalam makna yang bukan kulit ya. Kalau kulit orang Arab, kalau putih banget bilangnya Humaira. Kayak orang Jawa bilangnya kuning. Ya, orang Jawa bilangnya kan bukan anaknya putih banget enggak kan ya? Anaknya kuning loh gitu. Jadi kuning itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya putih. Kalau orang Arab merah. Merah itu artinya putih. Kok disebut merah Ustaz? Saking putihnya, kalau dia malu, kalau dia salting, kalau dia nervous itu sampai kemerah-merahan saking putihnya, sehingga disebut dia Humaira. Itu kan wajah kan, sehingga Nabi kayak mengagumi wajahnya Aisyah yang cantik, mengagumi Aisyah yang menjaga penampilan dengan panggilan penghargaan, ya Humaira, wahai perempuan yang putih. Ini artinya sarratka, menyenangkan suami ketika dipandang. Dandan. Nah, kalimat menyenangkan hati, ini saya baca juga ya, kata ulama nih, kalimat menyenangkan hati di dalam hadis tersebut adalah anjuran agar perempuan memperhatikan sikap dan penampilannya di hadapan suami. Sebab istri yang soleha akan memperhatikan penampilan ketika di hadapan kekasihnya, baik secara zahir maupun batin. Seorang ibu, Umamah bintu Haris, pernah menasehati anak perempuannya yang ingin menikah agar selalu menjaga tempat-tempat yang biasa dipandang oleh suaminya, sehingga tempat itu tidak boleh kotor dan mengganggu pandangan suaminya. Sampai segitunya. Jadi ada beberapa tempat di rumah kita ataupun mungkin diri kita sendiri yang sering dilihat oleh suami, maka jangan sampai pandangan suami itu terganggu oleh penampilan kita yang tidak baik. Maaf. Salah satunya apa? Suami, ini bukan tuntutan suami, makanya saya nggak menyampaikan hadis ini di khutbah Jumat. Kenapa? Jadi kaca pembesar. Mah, tadi khutbah Jumatnya bagus banget loh, membahas tentang mama, itu nggak bagus. Kenapa? Harusnya khutbah Jumat membahas tentang suami. Kalau kajian perempuan membahas tentang istri, biar sama-sama dapat cermin. Dan kajian ini jangan di-share ke suami, biar saya aja yang share. Jangan di-share ke suami, kenapa? Nanti akan jadi kayak saling menuntut. Gak boleh. Kalau kita lagi punya masalah suami istri, carilah hadis untuk menasehati diri kita. Jangan googling hadis untuk menasehati pasangan kita, itu kebalik. Dan kayak enggak masuk akal banget. Contohnya, analoginya gini. Handphone kita habis baterai. Terus tiba-tiba kita ngomong ke teman kita, mana handphone lo? Ngapain? Mau gua cas? Kenapa emang? Kan HP gua masih penuh baterainya. Soalnya handphone gua habis baterai. Aneh ya? Handphone kita habis baterai, tapi yang kita cas handphone teman. Nyambung gak sih? Gak nyambung kan? Mana handphone lo sini? Kenapa mau dicas? Kenapa? Handphone gue soalnya habis baterai. Kok handphone dia yang dicas? Harusnya handphone kita kan? Kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, jangan mencas pasangan, caslah diri kita. Mencas pasangan, kita cari ayat, hadis untuk memperbaiki diri dia. Harusnya kita mencari ayat dan hadis untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi suami cari hadis tentang suami, istri cari hadis tentang istri. Suami misalnya mencari hadis tentang seorang suami yang soleh itu adalah bla 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 bla. Itu banyak, nggak usah disampaikan sekarang. Istri juga mencari hadis tentang istri yang soleha adalah bla 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 bla, yang banyak sekali juga. Sehingga ketika kita punya masalah, kita sama-sama punya inisiatif memperbaiki diri, bukan memperbaiki pasangan. Kalau memperbaiki pasangan nggak akan selesai, jadi debat nanti malah. Sehingga dalam konteks ini bukan berarti suami nuntut kita gini, enggak ya. Tapi ini bagian dari kita belajar pengen jadi istri yang solehah, pengen berpahala di sisi Allah, pengen di like oleh Allah, pengen niru bunda Aisyah radhiyallahu anha juga. Sehingga saking solehahnya Aisyah, saking disayangnya Aisyah oleh Nabi, sampai Jibril menitipkan salam kepada Aisyah. Sampai Jibril aja ngirim salam buat Aisyah.
Jadi maksud dari menyenangkan hati itu adalah berdandan. Nabi SAW bersabda, jihadnya seorang perempuan adalah berbakti kepada suami. Dalam bahasa hadis disebut dengan husnut tabaul. Apa arti husnut tabaul? Husnut tabaul itu artinya berbakti kepada suami. Nanti ada lagi nasihat-nasihat Nabi. Kata Nabi SAW, tiga golongan manusia yang tidak diterima sholatnya dan tidak akan naik amal solehnya ke langit. 1. Budak yang melarikan diri sampai dia kembali kepada tuannya. 2. Perempuan yang mengecewakan suaminya sampai suami itu ridho. Dan 3. Peminum yang sedang mabuk sampai ia sadar. 3 golongan manusia yang tidak akan diterima amal solehnya dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Salah satunya istri yang mengecewakan suaminya sampai kemudian suaminya ridho kepada dia. Tentunya ini bukan hanya masalah penampilan pasti ya. Karena kalau penampilan doang insya Allah nggak akan sampai kecewa. Lebih kepada attitude, sikap, tingkah laku. Aisyah radhiyallahu anha sangat memperhatikan penampilan di hadapan Nabi SAW. Ini coba ibu-ibu dengarkan baik-baik. Ini penting banget. Aisyah sangat memperhatikan penampilan di depan Nabi. Dan ia tidak ingin Nabi melihat dirinya kecuali dalam keadaan menyenangkan beliau. Suatu ketika Nabi SAW masuk menemui Aisyah dan di tangan Aisyah ada perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Jadi Nabi baru pulang kerja gitu kalau bahasa kita. Atau kalau dalam bahasa hadis baru pulang berdakwah, baru pulang berjihad. Sampai di rumah Nabi menemui Aisyah. Aisyah sedang memegang perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Yang perlu kita catat, Aisyah itu seorang perempuan yang sangat brilian, smart, kreatif. Itu Aisyah. Bukti kreatif, banyak barang-barang yang biasa aja di tangan Aisyah jadi bernilai. Itu Aisyah banget. Ada daun jadi bernilai sesuatu yang kreativitas luar biasa. Karena anaknya smart banget. Karena ceweknya itu brilian banget. Sehingga di tangan Aisyah segala sesuatu jadi bernilai. Jadi di tangan Aisyah itu ada kayak perhiasan dari daun. Nabi bertanya, ini apa wahai Aisyah? Kata Nabi. Dan kalimat ini harus dibaca dengan nada storytelling ya, bukan nada khutbah. Kalau nada khutbah, ini apa wahai Aisyah? Kan nggak enak ya. Jadi kayak Nabi baru pulang-pulang tiba-tiba teriak, ya Aisyah, apakah ini? Apaan ya? Ini jadi gini ya. Storytelling tetap harus dipakai. Ini apa Aisyah? Karena Nabi kalau ngomong sama istrinya nggak pernah teriak kan? Nggak pernah bentak, nggak pernah teriak, ngomongnya lembut. Ini apa Aisyah? Apa jawaban Aisyah? Ini aku pakai berhias untukmu wahai Rasulullah. Jadi ketika Nabi pergi, Aisyah ngapain? Bikin hiasan, bikin sesuatu yang bisa dia pakai ketika Nabi pulang, dia pakai untuk menyenangkan Nabi. Cuman kebenaran Nabi pulang dadakan gitu, Nabi ketuk pintu dibuka sama Aisyah, dan di tangan Aisyah masih ada hiasan itu yang belum jadi. Terus Nabi nanya, ini apa Aisyah? Ini mau saya pakai untukmu ya Rasulullah, supaya menyenangkan hati Rasulullah SAW. Apakah ini sesuatu yang dianggap tidak penting? Kalau gitu kita menganggap Aisyah melakukan hal yang gak penting dong. Kalau kita menganggap Aisyah melakukan hal yang sia-sia, gak mungkin. Aisyah itu brilian banget, soleha banget, maka apa yang Aisyah anggap penting, maka itu ibadah. Apa yang Aisyah anggap penting, maka itu amal soleh. Kalau Aisyah sampai segitu-gitunya memperhatikan berhias untuk Rasulullah, berarti berhias untuk suami itu adalah ibadah dan amal soleh yang penting insya Allah. Apalagi dalil yang lain. Begitulah Aisyah radhiyallahu anha bersungguh-sungguh dalam berdandan untuk membahagiakan Nabi, sehingga ia memperhatikan hal-hal yang kecil agar Nabi melihatnya dalam keadaan penampilan terbaik. Sampai terkadang ia sibuk mengurus dandanannya untuk Nabi dan melewatkan satu majelis ilmu bersama Nabi. Ini kata ulama. Saking sibuknya Aisyah berdandan untuk Nabi, kadang-kadang Aisyah nggak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi. Coba, seolah-olah kadang-kadang berdandan lebih utama daripada duduk di dalam majelis ilmu. Terkadang, bukan selalu ya. Kenapa nggak ikut talim kemarin? Lagi dandan. Oke. Terus besoknya, kok nggak ikut lagi? Kan dandan. Minggu depan, kok nggak pernah hadir sih? Kita bikin talim udah sering loh. Kan ibadah itu dandan. Nggak gitu-gitu amat juga sih. Islam itu kan syumul ya, komprehensif, bukan satu hal doang. Jangan parsial. Tapi juga bukan berarti talim nggak pernah mikirin dandan. Seolah-olah dandan itu nggak penting. Enggak. Satu dari 3 ciri cewek solihah itu adalah dandan untuk suaminya.
Nah Aisyah sampai nggak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi gara-gara lagi sibuk berdandan. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya suatu hari ketika Nabi sudah wafat, yang menggantikan Nabi mengajar hadis di Masjid Nabawi siapa? Abu Hurairah. Karena yang paling banyak menghafal hadis Nabi Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah mengajar hadis-hadis Nabi di Masjid Nabawi dan Aisyah ikut mendengar dari ruangnya, dari kamarnya, dari rumahnya di sebelah masjid. Aisyah dengerin gitu. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Apa yang membuat Aisyah heran? Aisyah heran banyak hadis yang disampaikan Abu Hurairah Aisyah nggak pernah mendengar dari Rasulullah. Sehingga ketika selesai majelis, lalu Aisyah bertanya kepada Abu Hurairah, memanggil Abu Hurairah, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Itu panggilan Abu Hurairah, Abahir. Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kenapa saya nggak mendengar hadis yang kamu sampaikan tadi dari Rasulullah? Banyak sekali yang saya nggak tahu. Dari mana kamu dengar wahai Abahir? Kenapa saya nggak dengar? Apa jawaban Abu Hurairah? Wahai ibu kami. Itu panggilan untuk Aisyah karena istri Nabi adalah ibunya orang yang beriman. Wahai ibu kami, ya saya mendengarkan hadis itu, sedangkan ibu tidak mendengarkan, soalnya ibu sibuk dengan berdandan. Jadi saya mendengarkan hadis ketika ibu lagi sibuk berdandan. Ini bukan sindiran, ini bukan celaan untuk Aisyah, tapi ini untuk menunjukkan bahwa Aisyah ada kalanya waktunya dia lagi repot dengan dandanannya sampai tidak sempat menghadiri majelis hadis bersama Rasulullah SAW. Sehingga jawaban Abu Hurairah, ya hadis itu enggak ibu dengarkan karena saya tidak disibukkan dengan berdandan seperti ibu untuk Rasulullah SAW. Ini dalil para ulama yang jarang diangkat, angle-nya enggak ke sini. Jadi saya pernah sih dengar beberapa ustadz cerita tentang hadis yang sama, cuman angle-nya apa? Angle-nya tentang Abu Hurairah menghafal hadis lebih banyak dari Aisyah. Tapi kalau saya ngambil angle yang lain, walaupun itu juga benar, angle yang lain apa? Ternyata saking sibuknya berdandan, terkadang Aisyah sampai nggak sempat hadir dalam majelis hadisnya Rasulullah SAW. Padahal Aisyah tahu majelis ilmu itu pahalanya luar biasa, tapi karena lagi dandan, ya udah deh tanggung. Ini dikit lagi masa mau sebelah doang kan ya? Ya udah 2. Majelis ilmu udah kelewat. Ya, gimana lagi? Insya Allah itu juga ibadah dan yang ini juga ibadah. Ini menjadi bukti bahwa Aisyah sangat memperhatikan penampilannya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Bakrah bin Utbah bahwa suatu hari ia menemui Aisyah radhiyallahu anha binti Utbah, bahwa suatu hari ia menemui Aisyah dan bertanya tentang memakai hina. Apa itu hina? Tato syariat. Tato tapi boleh. Tadi Islam tidak melarang sesuatu tapi nggak ngasih solusi. Tato ya dilarang, itu sepakat. Nggak ada ulama yang ikhtilaf tentang itu. Nggak ada mazhab. Oh yang mazhab Syafi'i nggak boleh, mazhab Hambali boleh. Nggak. Tato sepakat nggak boleh. Tapi ada solusi, ada hina. Khusus buat cewek, maka hina menjadi tato yang tidak permanen, bahkan bernilai ibadah kalau dilakukan untuk suami. Bakrah bintu Utbah pernah mendatangi Aisyah bertanya tentang masalah memakai tato, memakai hina. Hina ini mirip dengan tato, dia dilukis di tubuh seorang perempuan, baik di tangannya atau di lehernya atau di bagian yang lainnya, di kakinya, dengan gambar yang terserah suami. Tanya ke suami, yang kamu mau gambar tato apa? Aku bunga boleh nggak? Bunga apa? Kaktus gitu. Oh ya nggak apa-apa. Gambar kaktus yang duri-durinya banyak. Terserah suami, aduh aku mau mawar, oh ya boleh. Atau aku mau pengen kayak tato gitu, gambarnya kupu-kupu boleh nggak? Boleh. Kupu-kupu boleh, kelelawar boleh, buaya juga boleh, nggak masalah. Apa aja lah terserah suami, yang jelas berhias dengan bahan tumbuhan yang thayyibah, kata Aisyah. Ditanya oleh Bakrah bintu Utbah, kata Aisyah tentang hina. Hina adalah pohon yang baik dan air yang bersih. Hina adalah pohon yang baik dan air yang bersih. Artinya memakai hina dari bahan pohon yang itu, tumbuhan yang itu, yang hina itu, maka itu sesuatu yang thayyibah, baik. Untuk suami apalagi berpahala di sisi Allah SWT. Kalau di kita nyebutnya pacar ya. Jadi pakai daun pacar. Itu tato syariat. Jadi buat yang seneng tato, nggak usah khawatir. Kalian nggak perlu pakai tato-tato yang dilarang oleh agama, karena bertato nggak akan masuk surga. Salah satu di antara
salah satu di antara 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab apa? Layak tahun. Apa arti layak tahun? Mereka tidak mensetrika tubuhnya. Kalau bahasa apa letterlock ya. Arti mensetrika tubuh membuat tato, kata ulama hadis. Gak apa-apa, tato gak boleh, tapi ada solusi, hina. Sehingga yang senang melukis di tubuhnya, lukislah tubuh teman-teman perempuan hina oleh seorang seniman yang bagus, tentunya per akhwat sendiri, di bagian-bagian yang masih wajar dan ditujukan untuk suami. Maka itu thayyibah, kata Aisyah, itu baik. Itu thayyibah itu baik. Kayak misalnya bikin di tangan di sini atau di bagian tangannya kayak gelang gitu, tapi dalam bentuk lukisan hina, kayak bunga apa gitu, kayak tanggal lahir atau apalah, terserah deh di kan, atau ambil aja gambar-gambar di Google gitu kan, image tato buat cewek kan banyak tuh. Terus nanti aku pengen tato kayak gini karena suami aku senangnya kayak gini, bikin pakai hina yang lebih inilah, lebih kreatif, karena nggak harus selalu tato itu gaya-gaya India gitu kan. Kan ada yang seleranya India, dangdut, pop, apa kan beda-beda kan ya. Kalau yang senangnya dangdut ya udah gaya India aja yang rame di sini misalnya, ya nggak masalah, bajunya juga rame. Tapi ada yang senangnya simpel-simpel aja, tatonya cuma tanda tangan gitu, ya nggak masalah juga. Tanda tangan suaminya, dan tanda tangannya juga simpel, kayak tanda tangan Benyamin. Ya intinya, atau nama suami, nama atau tanggal mereka awal pertama kali mereka ketemuan gitu, atau kayak pertama kali mereka ketemu tuh ada kata-kata apa gitu, sebuah puisi dari suaminya diabadikan dalam bentuk tato hina gitu kan ya. Setelah seminggu hilang, kenapa? Soalnya kan hina nggak permanen ya, tembus air, ganti lagi dengan kata-kata yang baru, bisa update malah, bisa update status. Kalau tato kan nggak bisa diupdate ya, dihapus susah. Kalau diganti dengan yang lain jadi kebanyakan, jadi kayak gimana gitu, kayak aneh gitu kan, terlalu banyak. Kamu apain sih kok rame banget? Ya intinya adalah Allah tuh ngasih solusi banget. Dan saya sangat yakin Islam itu bukan agama yang bawel. Nggak boleh, haram. Halalnya mana? Banyak. Di antara 5 grade hukum dalam Islam, cuma 1 doang yang haram. Yang ini halal 4-4-nya. Coba kita bikin grade ya. Grade hukum dalam Islam. Pertama wajib. Boleh nggak yang wajib tuh? Bukan boleh lagi. Kalau bisa harus ya. Kecuali ada unsur syar'i, harus, berarti boleh dilakuin. Di bawahnya sunnah, boleh nggak? Malah berpahala kalau kita lakukan. Di bawahnya mubah, boleh nggak? Boleh, walaupun nggak berpahala, tapi juga nggak dosa. Di bawahnya lagi makruh, boleh nggak? Boleh, walaupun ditinggalkan lebih baik, tapi boleh dilakukan? Boleh. Baru yang terakhir haram yang nggak boleh. Dari 5 grade hukum dalam Islam, cuma 1 doang yang nggak boleh, 4 boleh. Dengan levelnya masing-masing, tapi boleh sama boleh. Cuman ada yang berpahala bolehnya, ada yang lebih berpahala lagi, ada yang biasa aja, ada yang bahkan kalau ditinggalkan berpahala tapi dilakukan juga nggak masalah. Intinya adalah Islam itu bukan agama yang ribet, yang susah, yang berat, yang beban, yang bawel, yang cerewet, yang cuman tahu istilah haram. Ustadz ini haram, belum juga nanya udah haram. Gimana nih? Ustadz saya ada pertanyaan, haram? Kok haram? Belum nanya. Jadi jangan senang dengan kata haram, senanglah dengan kata halal. Halal, haram. Sehingga ayatnya basyiran wa naziran, berita gembira dan peringatan. Tidak ada naziran wa basyiran, peringatan dan berita gembira. Sehingga orang kayak trauma gitu ngebahas Islam. Udah nggak usah terlalu serius lah, gua trauma dengan istilah-istilah yang terlalu syariat. Jadi dengan syariat trauma, karena yang ditampilkan tentang syariat itu cambuk. Gak ditampilkan efek dari itu, gara-gara cambuk akhirnya zina jadi berkurang, bahkan hampir tidak ada. Gak ditampilkan efek dari hukum syariat itu, gak ada lagi orang yang buang bayi di jalanan. Bukan itu yang ditampilkan dari syariat, tapi adegan cambuknya, adegan rajamnya, adegan kisosnya. Gak ditampilkan gara-gara kisos jadi zero crime. Kenapa? Karena naziran wa basyiran, bukan basyiran wa naziran. Harusnya kan Islam itu basyiran wa naziran, yang nyemangatin, yang bikin orang senang gitu, yang bikin orang bergairah. Termasuk ini, Ustadz apa hukum tato? Boleh, tapi dari bahan hina, khusus cewek dan hanya untuk suaminya. Itu jawaban lengkapnya. Dan tolong ini jangan di-cut ya, jangan diedit jadi 1 menit terus salah paham. Harus lengkap.
Ustadz, apa hukum tato? Boleh, dengan syarat bahannya dari hina, dipakai oleh cewek, ditujukan hanya untuk suami. Tato yang kayak gitu boleh. Saya lebih senang menjawab boleh daripada enggak. Ustadz, apa hukum riba? Boleh, dengan syarat ribanya ke Allah, bentuknya sedekah. Ustadz, apa hukum pacaran? Boleh, tapi akad dulu. Ustadz, apa hukum ini? Boleh. Ustadz, apa hukum khamar? Boleh banget, enak lagi tuh. Tapi di surga. Syaratnya meninggal dulu. Jadi banyak boleh sebetulnya, cuman kita kan jarang menggali sisi bolehnya ya. Lebih banyak menggali sisi nggak boleh. Ustadz, apa hukum ini? Nggak boleh. Ustadz, apa hukum itu? Neraka. Ustadz, apa hukum ini? Siksaan. Ustadz, apa hukum ini? Kutukan. Ya sih, cuman sebelum itu yang ini dulu. Karena basyiron baru wanaziron. Kalau udah dikasih solusi masih ke sana, baru naziron. Tato udah dikasih solusi, hina kok masih pakai tato? Naziron. Nggak akan mencium harumnya surga, apa segala macam. Kan udah dikasih solusi. Riba dengan Allah boleh, kok masih riba dengan konvensional dengan manusia? Baru nanti riba itu dosanya kayak gini. Khamar udah dibilang nanti di akhir dikasih lebih banyak lagi sampai sungainya mengalir khamar, kok masih minum? Berarti baru nanti nggak akan berdiri dengan tegak di hadapan Allah, dia tercela apa segala macam dan seterusnya teman-teman. Jadi kasih dulu unsur halalnya. Coba gali Islam dari sisi halalnya, itu banyak banget, 4:1. Cuman kita kurang ini Ustadz, makanya kita belajar, gali lagi, explore lagi tentang Islam, betapa Islam itu keren banget.